Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rusnarali. Saya dari jurusan KPIA semester 6. Saya di sini akan memberi sedikit tausiah yang berjudul Cara Bersyukur Atas Nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-temanku, senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan senantiasa yang diberikan kepada kita. Salawat dan serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan bagi baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai bersyukurnya terhadap nikmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita bersyukur dan berusaha untuk menghitung setiap kenikmatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Demikian Allah berfirmankan dalam Al-Qur'an, "Wa inna taqudullahi nikmatallah." Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan menghitung-hitungnya. Kalau kita mencoba merinci kenikmatan Allah dari yang ada pada tubuh kita, sudah sekian banyak kenikmatan yang sudah diberikan. Mata bisa melihat, telinga pun bisa mendengar, dan hati bisa merasakan. Kaki pun bisa kita langkahkan ke tempat yang kita ingin tuju. Tangan kita pun digunakan untuk mengambil apapun yang kita hendaki. Mulut ini bisa berbicara, bisa berucap dan merasakan makanan, yang bisa mengetahui enak atau tidaknya sesuatu. Dan sekian banyak nyatanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang terlebih lagi jika hitungannya yang termaksud di luar kita. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu, tentunya kita harus pandai mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita bersyukur dengan apa yang kita syukuri? Inilah hal yang akan menjadi pembahasan pada kesempatan kali ini. Pertama kali kita bersyukur dengan hati. Setiap kenikmatan Allah yang memberikan harus kita sadari bahwa Allah yang memberinya. Allah lah yang memberi kenikmatan, yang telah memberikan rezeki kepada kita. Maka semakin Allah memberi rezeki dan kenikmatan kepada kita, semakin harus bertambah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanan kita harus semakin kokoh bahwa Allah adalah Rabb kita satu-satunya. Ketauhidatan kita harus semakin murni, keimanan kita harus semakin tancapkan di lubuk hati kita yang terdalam. Jadi berharap selain Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita syukur dengan rizki Allah Subhanahu wa taala. Berfirman dalam surat Ad-Duha, "Wa amma binikmati rabbihi fahaddits." Dan berhadapan kenikmatan-kenikmatan Allah, maka sampaikanlah. Bersyukur dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah minimal setiap selesai sholat. Dalam wirid kita ucapkan alhamdulillah 33 kali di setiap kita sholat. Itu sebagai bentuk bersyukur kita dengan memberikan pujian dengan lisan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang berhak puji karena kenikmatan-kenikmatan yang kita terima berikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana kita bersyukur amal kita. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita harus menjadi jalan. Kita beramal di jalan Allah Subhanahu wa
Misalnya, kita dapatkan karunia rezeki, maka kita sadari bahwa ada hak orang lain dalam rezeki itu. Maka tidak boleh berberat hati untuk berbagi sesama. Kita bersedekah, berinfak, berzakat dari harta kita. Mudah-mudahan semakin kita banyak berbagi, semakin Allah bertambah kenikmatan kita. Karenalah Allah kita diberikan dalam surat Ibrahim, la in lasaktukum na azidakum walaina kafartukum minna azabi masyadin, yang artinya, jika kau bersyukur maka nikmatku kepadamu, jika engkau berkufur maka ingatlah bahwa azabku sangat pedih. Di antara bentuk bersyukur dengan amal juga adalah kita manfaatkan setiap kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin meningkatkan kualitas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kaki diberikan kesehatan, maka kita berbanyak menggunakan kaki yang melangkah ke tempat yang Allah ridhoi. Maka beri kemampuanlah, gunakanlah sebaik-baik mungkin. Melihat apapun dari Allah, beri telinga dan diberi kemampuan untuk mendengar. Mari mendengarkan suara-suara ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang Allah karuniakan yang ada di tubuh kita saja, harusnya kita bisa memanfaatkan dengan baik untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termaksud juga dengan waktu kesempatan yang kosong. Waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan bisa kita manfaatkan detik demi detik, menit demi menit untuk bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita adalah dengan jalan mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang sudah menjadi jalan kenikmatan itu kepada kita. Semakin banyak kita berterima kasih, semakin dikategorikan kita ahli bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asarukum illallahi asyarukum minan nas." Orang yang paling banyak bersyukur dari kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling banyak berterima kasih kepada manusia. Ada kenikmatan yang Allah berikan langsung kepada kita tanpa melalui perantara, tapi ada juga kenikmatan yang diberikan melalui perantara. Dalam hal ini kita harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berat untuk berterima kasih kepada siapapun yang sudah menjadi jalan kenikmatan untuk itu hadir dalam kehidupan kita. Pertama, di antaranya kepada orang tua, dan orang tualah yang sudah menjadi jalan dari kehadiran di bumi ini. Lewat orang tua itulah yang kita dilahirkan, lewat ibu kita dilahirkan, bahkan kita dibesarkan dan dididik dari kecil hingga dewasa saat ini. Yang kedua, guru kita yang sudah menjadi jalan yang kita diberikan ilmu. Kita memiliki oleh karunia berkembang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional kita, dan kecerdasan ritual kita. Tidaklah semua orang yang kita terdapat, kecuali gurulah yang sudah menjadi jalan bertunjuk yang Allah berikan melalui mereka, dan banyak lagi orang-orang yang sudah berjasa kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadir kepada kita. Maka marilah kita belajar untuk banyak berterima kasih kepada manusia dan mereka sudah jadi jalan mereka, karena inilah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada
kita semua. Kita bersyukur dengan hati, mudah-mudahan semakin kuat keimanan kepada kita semua dan semakin kokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin terwujud ketauhidatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita perbaiki dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, kita tidak arahkan puji-pujian apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur dengan amal kita, manfaatkan karunia Allah yang memberikan dari kesehatan, dari kesempatan yang luang untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita bersyukur dengan banyak mengucapkan berterima kasih pada siapapun yang sudah menjadi jalan dalam kebaikan kita. Demikianlah yang saya sampaikan. Apabila kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat, yang tidak hanya untuk semua, tetapi saya juga apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.